Sudah saatnya kita komunis segmen pertama. Dan pada komunis kali ini kita akan membahas gejala keringat berlebih yang sering dialami oleh beberapa orang ya. Dan ini memang menjadi sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyain, termasuk ketika gue live ya. Jadi gejala keringat berlebih yang kalian alami terutama mungkin di telapak tangan, di kaki ataupun di ketiak, itu istilah medisnya itu disebut dengan hiperhidrosis. Jadi kalau didefinisikan, hiperhidrosis itu adalah kondisi keringat berlebih yang dialami oleh seseorang tanpa dipengaruhi oleh aktivitas fisik maupun suhu. Jadi tanpa lu bergerak banyak, tanpa berolahraga ataupun di suhu panas, lu tetap berkeringat lebih gitu. Dari teori dasarnya dulu ya, gue coba jelaskan sesederhana mungkin biar kalian paham ya. Bahwa sebenarnya di jaringan kulit kalian tuh ada dua jenis kelenjar ya yang menghasilkan keringat. Yang pertama kelenjar apokrin. Nah itu jenis keringatnya tuh yang berminyak. Yang misalnya ketika lu berolahraga terus berkeringat lengket-lengket, nah itu dihasilkan oleh apokrin. Nah yang kedua itu adalah kelenjar ekrin. Nah orang-orang hiperhidrosis itu keringatnya tuh biasa dihasilkan dari kelenjar ekrin ini. Beda kan, karena orang hiperhidrosis biasa tangannya basah tapi nggak lengket-lengket kayak keringat pada umumnya. Karena beda, penghasilnya tuh beda ya. Sebelum gue jelaskan lebih jauh ya, gue ingin menjelaskan bahwa hiperhidrosis itu berbeda dengan paru-paru basah ya. Ini dua kondisi yang berbeda. Hiperhidrosis tadi kan keringat berlebih. Nah kalau paru-paru basah itu tuh adalah istilah awam untuk pneumonia atau infeksi paru. Kenapa disebut paru-paru basah? Karena jaringan-jaringan di paru lu tuh bisa terisi oleh cairan ya. Dan gejalanya juga berbeda ya. Orang kalau pneumonia atau paru-paru basah tuh gejalanya bisa sesak, demam, dan batuk-batuk ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Mitos. Gue juga ingin menjelaskan bahwa hiperhidrosis tuh belum tentu merupakan tanda dari sebuah penyakit ya. Jadi secara umum hiperhidrosis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang primer dan sekunder. Nah kalau hiperhidrosis primer itu sebenarnya hiperhidrosis yang penyebabnya itu belum diketahui secara jelas ya. Tapi ada yang bilang paling sering berhubungan dengan faktor keturunan. Jadi kalau orang tuanya dulu sering berkeringat lebih, anaknya juga kemungkinan mengalami hal yang sama ya. Dan biasanya pada hiperhidrosis primer, gejalanya itu hanya berkeringat lebih saja, tidak ada gejala lain ya. Jadi mungkin yang kalian alami ketika lagi bermain game, itu mungkin hiperhidrosis primer. Dan yang primer ini biasanya bukan merupakan sebuah penyakit ya. Hiperhidrosis yang primer juga mungkin berhubungan dengan kondisi psikis kalian ya. Jadi misalnya kalian lagi stres atau lagi cemas, tiba-tiba jadi berkeringat lebih. Mungkin juga ini yang dialami oleh kalian ketika lagi bermain game gitu. Lagi hard game, lagi keadaan penuh tekanan, jadi tiba-tiba tangannya jadi lebih basah. Nah berbeda dengan hiperhidrosis yang primer tadi, kalau yang sekunder itu adalah kondisi hiperhidrosis yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Jadi dia menjadi lebih sering berkeringat karena sudah mengalami penyakit tertentu lebih dulu ya. Contohnya itu penyakit tiroid, atau diabetes, atau gangguan saraf. Jadi ini yang berbahaya ya. Karena ini bisa jadi tanda sebuah penyakit ya. Kalau kalian mengalami keringat lebih dengan gejala-gejala lain, seperti misalnya berdebar-debar, atau berat badan itu turun dengan drastis, atau misalnya mudah lelah. Nah itu mulai harus hati-hati ya. Nah kalau untuk penanganan atau terapi dari hiperhidrosis ini berbeda untuk tiap tipe hiperhidrosis tadi ya. Kalau yang sekunder, karena itu disebabkan oleh sebuah penyakit, jadi kalian harus coba atasi dulu penyakit penyebabnya ya. Nah kalau penyakit penyebabnya bisa diatasi, biasanya gejala berkeringat lebihnya akan berkurang. Beda lagi penanganan buat hiperhidrosis primer. Karena kalau yang primer ini kan penyebabnya kita tidak ketahui dengan pasti ya. Jadi biasanya penanganannya itu adalah dengan mengurangi gejala dari berkeringat lebihnya itu sendiri. Kalau untuk hiperhidrosis primer, biasanya sebelum menawarkan berbagai jenis terapi, kalau gua sih akan menawarkan kalian untuk memodifikasi gaya hidup terlebih dahulu ya. Dalam artian, kalau misalnya mandi itu harus dilap kering-kering, jangan menggunakan pakaian yang terlalu tebal, lebih menggunakan pakaian-pakaian yang bisa menyerap keringat. Selain itu juga menghindari konsumsi makanan-makanan ataupun minuman yang mengandung kafein seperti kopi maupun makanan-makanan yang pedas.
Nah, untuk pilihan terapinya sebenarnya ada beberapa jenis ya. Gue coba jelasin dari pilihan terapi yang paling mungkin kalian dapatkan ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan antiperspiran. Sebenarnya antiperspiran tuh istilah awamnya itu deodoran ya. Tapi antiperspiran yang ini khusus ya, yang mengandung aluminium chloride. Jadi dia ada dalam bentuk roll-on buat deodoran dan juga ada bentuk lotion buat dioleskan di tangan dan kaki. Kalau gue lihat-lihat sih ada dijual ya di TikTok Shop maupun di all shop lainnya. Tapi harganya memang lumayan mahal sih. Berikutnya ada pilihan terapi iontoforesis atau alat penghambat keringat. Jadi itu kayak ada terapi, lu masukin tangan lu ke air terus dikasih semacam aliran listrik seperti itu ya. Selanjutnya juga ada pilihan terapi suntik toksin botulinum. Nah, untuk toksin botulinum ini kalau gue baca-baca tingkat keberhasilannya lumayan tinggi ya. Dan yang terakhir ada pilihan yaitu melalui operasi. Dan semua terapi yang gue tawarkan ini semuanya tidak di cover BPJS ya. Jadi memang harus merogoh kocek sendiri. Sebagai tambahannya, untuk hiperhidrosis itu biasanya gejala berkeringat lebihnya itu mulai sering muncul pada usia remaja dan biasanya akan berangsur-angsur hilang ketika kalian dewasa ya. Jadi sekitar umur 25 tahun ke atas tuh biasanya gejalanya akan berkurang ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Jadi pesan moral apa yang bisa kalian ambil dari penjelasan komunis segmen pertama ini? Nggak usah terlalu khawatir dengan hiperhidrosis ya. Karena hiperhidrosis ini adalah kondisi berkeringat berlebih yang belum tentu merupakan gejala dari sebuah penyakit. Jadi kalian gak usah terlalu ketar-ketir ya. Ketar-ketirlah ketika kalian sudah libur MPL 2 minggu tapi tetap kalah lawan Gourd Meat. Wow.